Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Bab 3306, tetap marah. Bab 8841 sampai dengan bab 8845. Warna lain, kata-kata Ye Chen membuat Dong Ruolin memikirkannya sejenak, dan dia tiba-tiba menyadarinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ye Chen, ketika kamu mengatakan ini, sepertinya memang demikian." Tawana telah secara aktif mempromosikan Kam Biru sebelumnya dengan kemeriahan yang besar, dan telah meminta para penggemarnya untuk memilih. Saya tidak menyangka bahwa saya masih kalah setelah menghabiskan begitu banyak uang. Jika itu saya pasti akan sangat tertekan. Saat dia mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas. Saya baru saja melihat wajahnya yang tidak bahagia, dan saya pikir keluarga Mitsui mengandalkan dia karena tidak membayarnya biaya pertunjukan. Jika ini benar-benar konflik mengenai biaya penampilan sebelumnya pertunjukannya, mungkin semua orang akan menonton pertunjukan hari ini. Saya tidak bisa mendapatkannya. Tapi kemudian saya memikirkannya, dan sepertinya keluarga Mitsui tidak akan bergantung pada uangnya. Xiao Churan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Ruolin, mulutmu terlalu merusak." "Hehe," Dong Ruolin tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, Churan, meskipun aku menyukai lagu-lagu Tawana, bakat dan gaya penampilannya, sejujurnya, aku tidak suka semua publik figur yang membawa barang-barang pribadi. Apalagi sejak itu dia selalu mengaku mendukung minoritas seksual. Saya pikir tidak apa-apa jika dia mendukungnya. Dan saya diam-diam mendukung bahwa tidak ada yang peduli tentang hal itu. Tetapi dia tidak bisa mengandalkan banyaknya penggemar untuk membicarakan hal ini sepanjang hari. Banyak dari penggemarnya masih di bawah umur, sangat tidak bertanggung jawab jika kelompok semacam ini mengekspor ide-ide yang tidak sejalan dengan nilai-nilai arus utama." Ketika Ye Chen mendengar ucapan Dong Ruolin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ruolin yang luar biasa, kata-katamu sangat mengesankan." Dong Ruolin tersenyum dan berkata, "Jangan menganggap kami tidak mampu, tetapi rasa keadilan kami selalu lebih besar." Kelly West tetap diam di samping. Dia sibuk mengirim pesan ke Fei Kexin di ponselnya, memberitahunya kabar bahwa dia bertemu Ye Chen di sini. Kemudian, dia bertanya kepada Ye Chen sambil tersenyum, "Apa pendapat Tuan Ye tentang situasi saat ini di Amerika Serikat? Apakah Anda lebih biru atau merah?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak bisa mengatakan kepada siapa saya memihak. Saya hanya berharap dunia bisa normal. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, banyak hal aneh yang tampak terjadi secara bersamaan. Pendidikan yang kita terima sejak kecil adalah hanya ada dua jenis kelamin pada manusia.
Tiba-tiba beberapa orang di Amerika mengatakan bahwa sebenarnya ada hampir 100 jenis kelamin di dunia. Ini tidak mudah bagi saya untuk menerima. Saat dia berbicara, Ye Chen menambahkan, saya pergi menonton pertandingan kemarin. Dalam pertarungan kejuaraan grup putri, ada seorang pemain pria yang mengaku sebagai penyandang disabilitas gender. Dia berusaha keras dan mengalahkan banyak wanita sejati sebelumnya. Mencapai final di arena, mungkin bagi sebagian orang, haknya dihormati. Namun bagi wanita yang dikalahkannya, siapa yang akan menghormati hak-hak mereka? Orang Amerika selalu suka mengatakan bahwa orang lain dipertaruhkan dan pada kenyataannya, mereka lebih memilih untuk mengambil risiko dan kehilangan yang besar demi yang kecil. Orang-orang menjadi sasaran perhatian, mereka akan mengorbankan hak-hak banyak orang semata-mata demi hak-hak segelintir orang, dan ini sangat membingungkan. Saat ini, Mitsui Yoshitaka telah menyelesaikan pidato pembukaan dan pidato singkatnya. Kemudian dia melihat ke arah Tawana yang putus asa dan berkata, selanjutnya, saya ingin mengundang protagonis kita hari ini dan superstar internasional paling menarik saat ini, Tawana Sweet, untuk naik ke panggung dan mengucapkan beberapa patah kata kepada semua orang. Lagi pula, tamu yang hadir, termasuk putriku, semuanya adalah penggemar Miss Sweet. Kami semua mendengarkan nyanyiannya setiap hari, dan hari ini kami akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu di pesta ini. Ada sorakan sorak-sorai di tempat itu. Hanya saja sebagian besar dari sorakan ini sebenarnya untuk memberikan wajah kepada Mitsui Yoshitaka, pemimpin keluarga Mitsui. Ketika Tawana mendengar bahwa dia akan berbicara di atas panggung, alisnya sedikit berkerut sejenak, tapi dia segera kembali normal. Dia tahu bahwa ini adalah prosedur pesta yang direncanakan. Setelah pembawa acara Yoshitaka Mitsui selesai berbicara, dia akan naik ke panggung untuk mengucapkan beberapa kata sopan. Biasanya situasi ini tidak lebih dari pertukaran bisnis, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Tapi Tawana jelas terlihat khawatir saat ini, saat melihat Mitsui Yoshitaka mengajaknya ke atas panggung. Ia ragu-ragu sejenak dan saling mencium pipi dengan pacarnya, lalu bangkit dan naik ke panggung kecil. Mengambil mikrofon dari Mitsui Yoshitaka, Tawana berpikir sejenak, tidak memikirkan apa yang harus dia katakan. Banyak penonton yang sudah mengeluarkan ponselnya untuk merekam video tersebut. Kali ini, Mitsui Yoshitaka mengingatkan, semuanya, pesta kita hari ini murni pesta pribadi. Nona Sweet adalah tokoh masyarakat internasional. Tolong jangan mengambil foto atau video dirinya di pesta, apalagi mengunggahnya secara online, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu pada Miss Sweet. Setelah mendengar pengingat dari Mitsui Yoshitaka, semua orang segera meletakkan ponselnya. Kali ini Tawana Sweet tiba-tiba berkata, terima kasih Pak Mitsui atas perhatiannya. Tapi hari ini saya sangat berharap semua orang bisa merekam apa yang akan saya katakan dan mengunggahnya ke internet. Jika Anda melakukannya, saya akan sangat senang. Rasa syukur.
Karena itu, ketika semua orang bingung, Tawana berkata dengan marah, "Kalian pasti sudah mendengar berita terbaru dari seberang lautan. Saya sendiri sangat marah dengan berita ini. Sebagai anggota kubu Deep Blue, saya hanya ingin untuk mengatakan bahwa ini adalah kemunduran kemajuan manusia. Kami telah bekerja untuk komunitas LGBT dan bekerja keras untuk melindungi hak-hak mereka selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, semua pencapaian ini akan terancam. Meskipun kita telah kehilangan ini 4 tahun, tapi kita pasti akan mendapatkan 4 tahun lagi di masa depan." Sebagian besar orang Jepang yang hadir saling memandang dengan bingung untuk beberapa saat. Mereka sudah bersiap, menunggu Tawana naik ke panggung untuk memuji Jepang, dan kemudian menyatakan betapa dia mencintai Jepang dan betapa pentingnya dukungan penggemar Jepang baginya, meskipun mereka tahu bahwa kata-kata seperti itu sangat munafik. Dalam hal ini, situasi seperti itu, kesempatan adalah nada abadi. Namun, orang-orang Jepang yang bersiap untuk dipuji terkejut saat mengetahui bahwa Tawana naik ke panggung dan memberikan pidato yang berapi-api tanpa menyebut nama Jepang atau orang Jepang sama sekali. Sebaliknya, dia berbicara mewakili LGBT sepanjang proses berlangsung. Orang Jepang memiliki cara berpikir yang relatif tradisional, dan teori kesetaraan LGBT tidak bisa meyakinkan orang Jepang. Tawana tiba-tiba mengucapkan kata-kata tersebut pada kesempatan tersebut, yang sungguh membuat masyarakat Jepang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saat ini, Mitsui Yoshitaka hanya bisa menenangkan keadaan dan berkata, "Saya pernah mendengar seseorang mengatakannya, yang mungkin berarti anak muda harus tetap marah. Dikatakan bahwa hanya dengan tetap marah maka anak muda dapat memiliki motivasi yang lebih besar untuk maju dan maju, mengubah diri mereka sendiri." Melihat Buswit begitu perhatian dan empati terhadap kelompok minoritas tertentu, sekarang saya semakin mengenali kalimat ini. Ketika semua orang melihat Mitsui Yoshitaka keluar untuk merapikan segalanya, mereka semua tertawa dan bertepuk tangan, yang membuat Tawana terlihat lebih baik. Pada saat ini, asisten Mitsui Yoshitaka tiba-tiba naik ke atas panggung dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Ekspresi Mitsui Yoshitaka tiba-tiba menjadi rileks dan dia berkata dengan penuh semangat, "Semuanya, saya baru saja menerima kabar baik, Ketua Grup Fei Amerika, Nona Fei Kexin sudah dalam perjalanan ke pesta kita." Bersambung.